murid-murid Yesus melihat Yesus yang bangkit tidak percaya. Lihat Yesus bangkit di depannya, masih tidak percaya. Sampai apa? Lukas 24 ayat 45. Lalu Yesus Kristus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka. Kisah Para Rasul, Lydia mendengar Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan. Loh, tidak dibuka sama Tuhan ya enggak. Walaupun dia pinter segala macam, dia mengerti segala, Tuhan nggak membuka, nggak bisa. Dikatakan di dalam perjanjian lama, Saul Allah mengubah hatinya, ya. Dan Musa juga demikian. Firaun malah dikeraskan hatinya sama Tuhan, ya. Nah ini, bagaimana kita sebagai gereja? Kalau kita tidak diubah, tidak dioperasi oleh Tuhan, kita akan tetap seperti yang lama. Ketoke berakar dalam Kristus, ketoke, tapi berakar di dalam egoisme diri kita masing-masing. Karena itu ada pertentangan, ada peperangan, ada persaingan, ada macam-macam yang terjadi. Gereja-gereja zaman sekarang juga seringkali, bahkan juga sering di antara penatua, antara hamba-hamba Tuhan, antara terjadi seperti ini. Kenapa? Belum dioperasi oleh Kristus. Tetapi kalau sudah dioperasi, kita berakar dalam Kristus, maka kita bisa dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia, dibangun di atasnya, berbuah banyak, ya. Dan kata membangun di dalam bahasa aslinya banah, di dalam Alkitab sering disebutkan membangun. Itu membangun tembok Yerusalem, membangun Israel, membangun bait Allah. Dan siapa itu bait Allah? Sebenarnya bait Allah itu juga akan Kristus. Jadi kalau kita berakar di dalam Kristus, sungguh-sungguh dioperasi sampai akar kita yang orang lain tidak tahu dioperasi, ya, berakar dalam Kristus, maka yang di atas akan menampakkan Kristus. Imitation of Christ, kita akan menjadi sama dengan Kristus, serupa Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita? Hasilnya apa? Tadi sudah disebut, beriman teguh, ajarannya benar, ya. Hati melimpah dengan syukur, gereja dinikmati oleh Tuhan, imannya dinikmati oleh Tuhan, ajarannya, syukurnya dinikmati oleh Tuhan, seluruh dan detail ibadah gereja dinikmati oleh Tuhan. Nah, prinsipnya ada di Taurat, tetapi seluruh ibadah ini bukan seleranya hamba Tuhan, ya, bukan seleranya imam, bukan seleranya saya, bukan seleranya penatua, tetapi itu disusun untuk menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita?